tempat tiap daerah memiliki penyebutannya masing-masing. Kalau secara buku pakem Jawa, dapurnya ini termasuk dapur jalak. Tetapi kalau Anda pergi ke Pulau Madura, ini keris apa mas? Seperti ini ricikannya, ada pijetan, ada tikelalis, ada geleger sapi. Ini disebut dapur Yudogati. Yudogati adalah suatu lambang pusaka keberanian Pulau Madura, Jawa Timur. Jadi lambang laki-laki dan kegagahan, ketegasan seorang laki-laki. Makanya di sini geleger sapi. Tetapi yang perlu kita pelajari memang lebih detail adalah material. Ini barang ini, pusaka ini original sepuh, apa pusaka baru. Ini warangkannya aja nggak boleh 2 juta. Biasanya seperti itu. Ini kita pakai logika. Kalau tidak percaya, Anda datang ke pameran, cek harga warangkannya aja. Ini pusaka Madura yang saya kategorikan masterpiece. Karena sekedar empu tidak mampu membuat belarak sineret karena pembuatannya sangat susah. Dan sineret ini artinya adalah ditarik di bawah. Maka dari itu tuah dari pamor belarak sineret, selain juga menambah kewibawaan dan karismatik yang besar, ini untuk menarik massa, untuk mengendalikan massa. Sangat cocok untuk seorang pemimpin, entah pemimpin perusahaan, entah pejabat, pemimpin yang intinya memiliki banyak tim, banyak bawahan. Karena di sini ada kuluk mahkotanya. Kalau biasanya tanpa mahkota baru Nogoliman. Kalau ada mahkotanya ini Nogorojo Liman. Makanya ada Nogo Siluman, ada Nogorojo. Rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya. Kali ini saya mau mereview pusaka yang saya dapat memahari ketika kemarin ada pameran besar di Kota Malang ya saudaraku ya, di gedung MCC tanggal 8, 9, 10 November 2024. Kebetulan kita memahari beberapa pusaka yang mungkin bisa kita review di sini untuk menambah wawasan untuk teman-teman pemula maupun teman-teman yang sudah agak paham di dunia pusaka. Yang pertama, kemarin kita dapat ini sandangannya Jawa Timur ya. Jawa Timur, sandang walikat, deder Madura, ini perak lawas, cuma perak campuran tembaga biasanya ya, yang lawasan agak kropos. Kebetulan ini sudah dicuci. Kita lihat detail pusakanya, Anda lihat, Anda amati. Secara dapur di pakem Jawa ini dapur jalak ya. Dapur jalak. Kenapa dapur jalak? Kita bahas ricikannya ya. Ricikan dapur jalak, di sini ada pijetan, di sini ada tikelalis, dan di tengah bilanya geleger sapi. Jadi ada odot-odot geleger sapi. Makanya nampak sangat gagah pasikutannya. Anda lihat lebih detail. Tetapi ketika di Pulau Madura ini disebut dapur Yudogati. Maka dari itu tiap tempat, tiap daerah memiliki penyebutannya masing-masing. Kalau secara buku pakem Jawa, dapurnya ini termasuk dapur jalak. Tetapi kalau Anda pergi ke Pulau Madura, ini keris apa mas? Seperti ini ricikannya, ada pijetan, ada tikelalis, ada geleger sapi. Ini disebut dapur Yudogati. Secara filosofi hampir-hampir sama, tetapi beda penyebutan. Dan kalau kita lihat di sini secara material dan pasikutan garapnya, ini adalah memang pusaka Madura Sumenep. Kenapa saya katakan Sumenep? Anda lihat besinya sangat halus, tantingannya pun ringan. Ini Sumenep era Mojopahit. Gonjonya tidak terlalu tinggi, tipis, memanjang, tidak ada tungkaan di sini, di gereneng ini tidak ada nungkak ke atas. Kalau sudah ada nungkak ke atas, ini sudah era Mataram ya. Ini detail pembahasan secara objektifnya dulu kita bahas. Anda lihat, amati
gonjonya pendek, tidak tinggi. Kemudian di sini di wadidang ini digonjo tidak ada nungkak ke atas. Kalau ada nungkak ke atas biasanya Mataram sudah mulai era Amangkurat, kemudian HBPB. Jadi Madura pun ada beberapa era, ada Madura era Mojopahit, ada Madura era Mataram, sampai Madura era Nom-Noman dan Kamardikan tahun sekarang. Ya. Ketika menemui pusaka Madura sepuh era Mojopahit seperti ini, memang dalam hal rasa ini tidak bisa dibohongi. Yudogati adalah suatu lambang pusaka keberanian Pulau Madura, Jawa Timur. Jadi lambang laki-laki dan kegagahan, ketegasan seorang laki-laki. Makanya di sini bleger sapi di tengah bilanya ini, kalau dilihat itu enak gitu loh. Kalau dilihat pusaka ini nampak gagah. Ya, saya nggak bisa menjelaskan secara detail, tetapi Anda lihat pusakanya ini, pasikutannya pun sangat tampak, sangat gagah. Ya, sangat gagah. Bukan sekedar lurus, tetapi di tengahnya ini bleger sapi. Kalau dipegang timbul. Jadi pusakanya memang pusakanya pejantan, para pria. Pusaka Yudogati ini biasanya ada pasangannya namanya Trisnogati. Dapur Trisnogati seperti apa? Kalau di buku pakem biasanya Trisnogati itu di sini ada kembang kacang, ya, kemudian sogoan. Jadi secara dapur biasanya sinom. Kalau di pakem Jawa, tetapi kalau di Madura disebut Trisnogati. Di Madura pun ada dua pendapat. Yang disebut Trisnogati ada kembang kacangnya seperti sempaner, pendapat satu. Pendapat kedua hanya sogoan tapi keris lurus, gandik polos. Jadi kalau di pakem Jawa namanya JST, Jalak Sangu Tumpeng. Di Madura sendiri ada dua pendapat. Maka memang untuk belajar Tosanaji, segala perbedaan itu tidak menjadi suatu masalah yang pakem, dan perbedaan itu indah. Tetapi yang perlu kita pelajari memang lebih detail adalah material. Ini barang ini, pusaka ini original sepuh, apa pusaka baru? Pusaka ini original sepuh, apakah Kamardikan diproses? Itu yang menjadi harus kita cermati. Secara penangguhan, secara dapur, penamaan pamor, perbedaan itu wajar. Tetapi biasanya tetap mengacu pada pakem-pakem yang umum, tidak terlalu jauh perbedaannya itu. Seperti buku-buku keris, ada buku Bambang Harjo Kusumo, ada buku-buku Empu Teguh Basuki Yuwono, ada buku-buku ensiklopedia keris, banyak buku-buku keris yang dijadikan literasi. Ya. Oke, secara dapur di Pulau Madura ini disebut Yudogati, di Jawa disebut Jalak. Sekarang kita lihat pamor. Kalau Anda lihat pamornya, materialnya sangat halus, pulen. Ini yang disebut Madura era Mojopahit, pulen, tidak kasar, tidak gerasa, padat sekali, tantingannya sangat ringan. Besinya ini agak kehijauan pinggirnya. Kalau kita lihat sebenarnya ini adalah pamor Wahyu Tumurun, karena di sininya ada lonjong ke bawah, tengahnya ini. Tapi ada juga yang berpendapat itu pamor Wasputa, Mas. Boleh saja. Yang pasti dalam segi pembuatannya ini pamor melumah, bukan pamor miring. Wasputa full di tengah, putih. Intinya tuahnya adalah kerejekian. Yang pertama. Yang kedua, membawa keberuntungan untuk sang pemilik. Kemudian memberikan dorongan daya, keberanian, dan semangat dalam bekerja. Yudogati ini lambang ketegasan seorang laki-laki. Ada unsur kewibawaannya. Sedari tuah dari dapurnya ya. Kalau tuah dari pamornya, ini tuahnya kerejekian. Kalau ini Wasputa. Sama kalau Wahyu Tumurun, ini juga kerejekian, tetapi ada unsur menambah keberuntungan pada sang pemilik. Ini membaca tuah dari pamor, belum dari dapur. Kalau dari dapur Yudogati di Pulau Madura memang terkenal tuahnya menambah kewibawaan dan keberanian, spirit semangat juang untuk bekerja keras, ya.
dan menambah kewibawaan sang pemilik. Begitupun juga kalau di pakem Jawa, dapur jalak. Jalak ini pun Anda boleh buka pakem. Dapur jalak, tuahnya apa? Menambah spirit semangat seorang laki-laki dalam bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi setiap laki-laki ini pemimpin bagi keluarganya. Wajar kalau ada tuah kewibawaannya dan kepemimpinannya. Nah, jadi secara tuahnya, meskipun penamaannya beda, dapur Yudogati ataupun dapur jalak, tuahnya pun hampir sama, tidak terlalu beda jauh. Nah, itu yang mau kita bahas. Tantingannya pun ringan. Pusaka ini cukup istimewa. Dan ini jaminan original sepuh. Kalau kita lihat gonjonya, nah di sini ada pamor titipan bulat. Nanti lupa ini saya namanya apa, Raja Tamenang atau apa ini bulat ini. Nanti ini ada tua khususnya. Tiban, ya. Yudogati, era Mojopahit. Pusaka seperti ini agak langka. Yang banyak Yudogati pasti di sininya ada nungkak ke atas. Itu sudah eranya Mataram. Gonjonya ini ya, gonjo ini ada nunggak ke atas. Ini sudah era Mataram. Tapi ini masih era Mojopahit. Kalau orang Madura asli pasti paham apa yang saya jelaskan, yang saya maksud, ya. Dan ini untuk yang mau berminat memahari pusaka ini, teman-teman saudara dari Madura ataupun dari mana, silakan hubungi kontak WA saya. Ini termasuk pusaka yang cukup lumayan kelasnya. Ini kita maharkan di angka mahar 5 juta rupiah. Untuk negosiasi bisa WA, ya, bisa WA. Yang kedua, ini pusaka yang sangat istimewa. Kita juga dapat dari pameran. Kita lihat dari sandangannya dulu saja. Sandangan gayaman Jawa Timur, handle model Narodo, pendok mamas, ya, selewa. Dan ini kayunya kayu Timoho. Melihat warangkanya ini saja, warangka seperti ini dengan kondisi yang seperti ini, mulus, terawat, ini warangkanya aja nggak boleh 2 juta, biasanya seperti itu. Karena apa? Dari pendoknya ini mamas. Kalau kita bongkar satu persatu ya, ini kita berbicara apa adanya aja, logika. Jadi Anda memahari keris ini pakai logika dulu, jangan ngawur. Semua ada standar, ada pasarnya secara umum, ya. Pendoknya mamas, ketika lawasan seperti ini tidak boleh 500.000. Biasanya pendoknya ini aja antara 750 sampai 1 juta tergantung kondisinya. Karena ada kandungan emasnya meskipun sedikit, makanya disebut mamas, ya. Kemudian warangkanya ini aja Timoho, ketika peletnya full seperti ini, lawas dan sudah digosok, mulus. Ini termasuk pelet sembur, sampir, pelet sampir, dan di belakangnya pun juga utuh. Warangkanya ininya saja belum handle-nya ya. Ini biasanya antara 750 sampai 1 juta. Sudah berapa di total pendok sama warangkanya. Kemudian dedernya ini teman-teman biasanya jual. Lihat motifnya juga. Nah, ini Timoho lawas seperti ini biasanya antara 400 sampai 600.000. Kalau cuma polos biasa ya ada yang 300.000. Kemudian mendaknya belum dihitung. Makanya saya katakan warangkanya aja ini nggak boleh 2 juta kalau mulus seperti ini. Ini kita pakai logika. Kalau tidak percaya Anda datang ke pameran, cek harga warangkanya aja dulu. Kita buka isinya. Ini pusaka yang sangat luar biasa secara auranya maupun seninya. Anda amati detailnya saudaraku. Istimewa sekali ini. Wah. Ini juga pusaka Madura sepuh. Eranya sudah era Mataram awal. Dapurnya ini juga Yudogati atau jalak. Tetapi yang menjadi luar biasa di sini adalah pamornya. Anda lihat pamornya, amati. Ini yang disebut pamor belarak sineret. Sangat detail. Ini selorok bajanya
tapiannya, pamornya dan atennya di tengah ini agak hitam. Ini sangat detail dan kondisinya memang warangan lama. Kondisinya sangat-sangat utuh dan sangat istimewa. Ini terawat turun-temurun. Pamornya pun sangat utuh, penataannya sangat luar biasa. Ini pusaka Madura yang saya kategorikan masterpiece. Karena dari segi pamornya utuh, kondisi bilanya masih utuh, meskipun ada kurusi yang wajar di pinggir-pinggir selorok wajar ini kalau dipegang ini kurusi. Tetapi kondisinya ini masih luar biasa. Dapur Yudokati tadi sudah kita bahas. Sekarang kita bahas tangguh dan pamornya saja. Secara tangguh ini Madura, Sumeneb. Eranya sudah era Mataram, lebih muda dari yang tadi. Tetapi secara garap dan secara isoteri ini jauh lebih tinggi daripada Yudokati yang tadi. Dan secara mas kawin ini yang disebut pamor belarak sineret. Anda harus belajar apa pamor belarak sineret. Pamor belarak sineret ini secara teknik pembuatannya termasuk tergolong pamor miring. Jadi empu, kalau empu sekedar empu tidak mampu membuat belarak sineret karena pembuatannya sangat susah. Sangat susah. Jadi bisa dipastikan empunya pun empu yang sudah mumpuni, sudah pengalaman secara spiritual maupun dalam segi tempa pembuatan pusaka. Dari situ kita sudah bisa membaca. Dan yang kedua, strata sosialnya sudah jauh lebih tinggi dari Yudokati yang pertama kita bahas. Pamor belarak sineret tidak mungkin dipegang oleh golongan rakyat biasa. Buat apa? Petani misalnya, buat pegang belarak sineret, tidak ada manfaatnya. Kalau pejabat, bangsawan atau pengusaha besar, ini masih bisa memegang pamor belarak sineret. Kenapa kok begitu? Kita baca filosofinya dan tuanya. Apa yang dimaksud pamor belarak sineret? Belarak adalah daun kelapa, sineret diseret, dibawa. Kita tahu daun kelapa ataupun pohon kelapa itu sendiri, itu adalah pohon yang serbaguna multifungsi, yang semuanya bisa dimanfaatkan. Dari mulai cengkirnya, dari kelapanya, dari daunnya, dari sineret, belarak daun kelapanya itu bisa dibuat untuk sapu. Kemudian daunnya, batangnya ini bisa dimanfaatkan semua. Dan sineret ini artinya adalah ditarik, dibawa. Maka dari itu tuah dari pamor belarak sineret, selain juga menambah kewibawaan dan karismatik yang besar, ini untuk menarik massa, untuk mengendalikan massa. Sangat cocok untuk seorang pemimpin, entah pemimpin perusahaan, entah pejabat, pemimpin yang intinya memiliki banyak tim, banyak bawahan. Ini tuah utamanya menambah spiritual kepemimpinan untuk menarik massa, mengendalikan bawahan, mengendalikan anak buah, mengendalikan massa. Ya. Maka seorang pemimpin atau seorang yang bisa mengendalikan bawahannya, yang dibutuhkan adalah karismatik, kewibawaan. Omongannya harus selalu didengar. Pusaka ini yang sangat cocok. Jadi tidak mungkin dulu ini dipesan oleh para petani ataupun rakyat biasa, tidak mungkin. Yang pasti golongan pemimpin. Nah, itu kita pakai logika dan secara pakem. Jadi ngomong pusaka tidak ngawur, tidak asal bicara, saudaraku. Semua ada fakta sejarahnya, ada pakemnya, ada penelitiannya. Meskipun di usia tangguh pun kita nggak ngawur. Ini apa tangguhnya, ini pamornya apa, ini ada bukunya semua. Ada literasi yang jelas. Belarak sineret, pusaka ini cukup menggetarkan jiwa. Ini tantingannya lebih berat dari yang tadi, tetapi masih cukup ringan dengan ukuran keris yang sangat utuh seperti ini. Ini ukurannya pun sekitar 39 mungkin, kalau nggak 38 ini ya, corok ya, panjang ya. Dan ini bisa dibandingkan dengan pusaka yang pamor, pusaka Yudokati yang tadi. Ini seperti ini, mahar 5 juta masih bisa nego, masuk di akal. Tetapi kalau sudah pamor miring seperti ini, belarak sineret, ada mahar 5 juta yang asli sepuh ya, nggak usah dimaharkan siapa-siapa, bawa ke rumah saya 20 biji, 50 biji, kalau harga 5 jutaan saya mahari semuanya. Kenapa kok seperti itu? Karena nggak mungkin semua orang-orang pemain keris
Ini yang paham, nggak mungkin Blarak Cineret original sepuh dimaharkan cuma 5 juta dengan kondisi yang utuh loh ya. Bukan yang bilanya patah separuh atau pamornya putus atau korosinya parah. Ini nggak mungkin. Dan pusakanya juga langka yang ori saudaraku. Kecuali kalau Anda mau memahari pusaka Kamardikan proses banyak, nggak sampai 5 juta. 1,5 juta udah dapat. Boleh Anda cek. Anda teman-teman ke teman-teman yang memang pembuat pusaka Kamardikan, mungkin ini grade-gradean. Kamardikan ini ada grade, yang grade korden tidak sampai 1 juta udah dapat Blarak, yang grade lebih bagus ada yang 2 jutaan, yang grade alusan, yang lebih grade A, KW super ibaratnya itu 4 jutaan. Nah, untuk yang original sepuh seperti ini saya buka mahar 20, bisa nego. Karena saya memaharinya juga udah tinggi. Tapi pun kalau ini tidak ada yang minat, tidak masalah. Karena ini saya pusaka ini memahari dengan seneng. Cari seperti ini lagi sulit. Karena banyak teman-teman yang request, Mas tolong dikasih mahar, info mahar. Ini saya kasih info mahar. Bukan saya di sini mengutamakan jual pusaka atau memaharkan, bukan. Saya nggak butuh. Nggak terlalu butuh untuk jual pusaka. Kalau Anda memang srek ke pusakanya, pusaka ini pemilih. Kadang nggak usah ditawarkan. Ada orang datang ke tempat saya, Mas saya cari pusaka ini kok dilala ada dan berjodoh di mahari. Kadang-kadang orang cari ke sana kemari nggak dapat pusaka. Ini percaya ataupun tidak percaya, pusaka ini jodoh-jodohan. Meskipun Anda punya uang banyak, belum tentu mendapat pusaka yang pas. Seperti itu. Jadi bukan masalah nilai mahar, tetapi dalam memahari pusaka kita harus pakai akal, kita harus melihat, kita harus pakai ilmu, kita harus belajar. Tetapi jangan mengutamakan pembelajaran Anda, karena pada sejatinya pusaka ini akan memilih tuannya masing-masing. Ini sama antara hubungannya kita dengan Sang Pencipta. Kita boleh berdoa meminta apapun dan berusaha semaksimal mungkin, tetapi hasil akhir jangan dipastikan, karena tidak ada yang bisa dipastikan dalam kehidupan. Banyak orang hidup sehat, tidak merokok, makan, minum sehat, tetapi ketika usia muda, beliau sudah meninggal duluan. Ada orang yang tidak hidup sehat, rokok, bahkan makanannya pun tidak sehat, tidurnya tidak teratur, sampai tua umur 80-an, dia juga tidak meninggal-meninggal. Jadi bab rezeki, jodoh, mati, ini hanya kepastiannya Sang Pencipta. Jangan memastikan kehidupan. Sama halnya dengan pusaka. Pusaka ini kenapa disebut jodoh? Anda senang, Anda menyukai seseorang perempuan, Anda mengusahakan maksimal, bisa jadi itu bukan jodoh Anda, bisa jadi itu bukan yang terbaik buat Anda. Maka dari itu andalkanlah hati yang bersih dalam bermain pusaka, dan selalu andap asor meminta kepada Sang Pencipta yang terbaik. Itu pamor Blarak Cineret. Kemudian yang terakhir, ini kita dapat wilahan, ini juga di pameran. Ini pusaka Yasan Empu Sedayu Mojopahit. Tantingannya ringan, sangat ringan. Looknya look 5, dapurnya ini dapur langka. Ini dapur Nogo Liman, atau orang biasa nyebut Paksi Nogo Liman. Ya, kenapa Nogo Liman? Anda kalau lihat relief detailnya, di sini ada seperti ini, di sini relief, ada matanya, ada belalainya, ada mahkotanya, dan seperti kepala gajah di sini. Tapi primitif, tetapi cukup detail, ada mahkotanya. Kalau saya pribadi ini mengatakan dapur Nogo Rojo Liman. Kenapa Rojo? Karena di sini ada kuluk mahkotanya. Kalau biasanya tanpa mahkota baru Nogo Liman. Kalau ada mahkotanya ini Nogo Rojo Liman. Makanya ada Nogo Siluman, ada Nogo Rojo. Secara dapur keris Nogo. Tetapi Liman, ada Liman Rojo, ada sekedar Liman seperti itu. Ini disebut Liman Rojo karena ada mahkotanya. Kalau Anda amati besinya hitam kehijauan, tantingannya sangat ringan, pusakanya padat sekali, korosinya normal.
ini belum saya minyak, tetapi besinya seperti nampak basah, gelepung ya. Luk 5, kita tahu memang Luk 5 dulunya bukan ageman orang di luar keraton, tetapi lebih khusus orang-orang yang di dalam keraton. Bisa jadi ageman bangsawan, kerabat raja, ataupun raja itu sendiri, ataupun anak raja. Luk 5. Dan kalau kita berbicara dapur Ganan ini ada Nogo, ada Liman, ada Pandito ya. Ganan itu maksudnya digandiknya ini membentuk relief. Memang pusaka-pusaka dapur khusus dan dapur juga dapur langka. Kalau kita tahu gajah memang juga dulu simbol keberkahan, simbol kepemimpinan juga. Makanya ada Ksatria Mojopahit Gajah Mada, ada gajah apa itu sebagai gelar biasanya. Kalau secara pakem, dapur Nogoliman ataupun Nogorojo Liman, tuahnya adalah kewibawaan, menambah kewibawaan, karismatik untuk kepemimpinan. Tetapi kalau kita berbicara Luk 5 di pakem bisa menggambarkan 5 sifat Ksatria Pandawa: adil, bijaksana, juga kuat seperti Bima, juga ada mahabanya, ada pengasihan, menarik lawan jenis ataupun disukai banyak kawan seperti Arjuna ya, dan bijaksana. Ini banyak sifat, itu tua-tua filosofi yang digambarkan, pernah kita bahas. Tetapi kalau kita lihat Pamor Keleng atau Pengawak Wojo, ini menandakan pemiliknya ini sudah menep, bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya sudah tidak terpengaruh keduniawian. Untuk memimpin sebuah tim, sebuah masa, itu memang butuh kewibawaan, tetapi juga sangat butuh sifat rendah hati. Berbeda dengan yang tadi, Pamor tadi. Pamor Keleng ini mengajarkan sifat rendah hati, sifat menep atau sifat diam. Maka ada peribahasa diam itu emas. Ya tergantung diamnya seperti apa. Seperti ini. Filosofi dan makna-makna memang ketika dibahas ini tidak ada habisnya. Tetapi secara umum yang bisa dipahami, Paksi Nogorojo Liman ini tuah utamanya memang kewibawaan. Kalau dari Pamor Keleng, tuah utama Pamor Keleng adalah perlindungan dan tolak balak. Biasa disebut Pengawak Wojo atau Keleng. Tuah utamanya perlindungan dan tolak balak. Jadi dipercaya orang yang mempunyai keris Pamor Keleng akan terlindungi secara gaib maupun secara fisik. Itu tuahnya, harapan doanya. Tetapi kalau kita lihat gonjonya ini gonjo wilut. Jadi mohon maaf ngelap lintah ya. Kalau wilut cuma 3, ini 1, 2, 3, 4, 5 lekuan. Gonjonya Pamor Mas Kumambang. Jadi seperti menyabuk. Mas Kumambang dipercaya tuahnya mempermudah kerejekian. Gerenengnya cukup gagah juga pusaka ini. Ini juga kita maharkan. Kita buka mahar. Ini kita buka mahar di angka 7,5 juta. Untuk negosiasi bisa WA nomor saya. Mungkin cukup itu yang bisa kita bahas di sini, saudaraku ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan pengetahuan untuk teman-teman yang mungkin belum bisa hadir ke pameran, yang mungkin mau belajar tentang pusaka secara benar, secara objektif, bahkan juga secara rasa, secara subjektif. Ya, subjektif ini yaitu tayub. Ketika kemarin ada pertanyaan, bagaimana Mas cara menyelaraskan energi pusaka dan tayub? Nanti di tayangan berikutnya akan saya bahas dan saya jawab. Terima kasih sudah menyimak. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saudaraku. Terima kasih. Rahayu, rahayu, salam budaya.